Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing ada amal, ada juga ilmunya, teman-teman. Ilmu itu bisa berupa bacaan-bacaannya, ya, bisa disebut syariatnya atau coro Jawanya itu syaratnya. Nah, itu ilmu syariatnya. Itu yang diamalkan. Dan masing-masing ilmu dan amal itu ada tujuannya atau hakikatnya yang dituju. Dan juga masing-masing ada ma'rifatnya atau pencapaiannya, hasilnya, finishnya, jisbahnya, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi syariat, syarat, syariat suatu keibadah, syariat suatu ibadah, ya, syariatnya mesti harus perlu, wajib ada, ya moga-moga wajib, karena bagaimana menjalaninya bila tanpa syariat, bagaimana mentorekotinya bila tidak ada syariatnya, ilmunya, bacaannya. Jadi syariatnya itu mengerti ilmunya, bacaannya, mengerti cara-cara menjalaninya, ya. Kemudian itu setelah mengerti itu syarat-syarat itu, kemudian diamalkan atau dipraktekkan atau dijalani atau ditorekoti, teman-teman. Ditorekoti. Nah, dalam mentorekoti itu ada yang dituju, ada tujuannya, ada hakikatnya. Ya, masing-masing ibadah, ya, masing-masing ibadah, ilmu yang dijalani itu ada hakikatnya masing-masing. Ya, ada tujuannya masing-masing, masing-masing berbeda-beda, teman-teman. Ilmu tentang sholat, ya, sholat juga kan ada ilmunya, ada bacaan-bacaannya, teman-teman. Mengerti rukun-rukunnya, mengerti syarat-syaratnya, mengerti cara menjalaninya. Kemudian setelah mengerti itu semua, dipraktekkan atau ditorekoti, ya, bagaimana mempraktekannya masing-masing waktu, ya, ada apa itu tata caranya masing-masing, ya, tidak sama yang subuh, ya, yang duhur, yang asar, maghrib, isya, masing-masing ada. Kemudian juga ada tujuannya atau hakikatnya, teman-teman. Ya, ilmu tentang sholat atau syariatnya sholat, bacaannya sholat, setelah dijalani tujuannya apa menjalani sholat itu perlu tahu. Kalau nggak tahu tujuannya, kalau nggak tahu yang dituju, bisa salah paham nanti. Kalau salah paham, nanti bisa salah penerapan dalam sikapnya, ya, dalam sikapnya sehari-hari. Tujuannya sholat atau hakikatnya, ya, sebagaimana dalilnya menurut kami, teman-teman. Ya, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini hakikatnya itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tujuan, hakikat kita menjalani sholat 5 waktu itu hakikatnya apa? Sesungguhnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu, teman-teman. Oleh karena itu benteng, sholat itu benteng, ya, itu berkaitan dengan hablum minan nas, ya, itu. Oleh karena itu kelak yang dihisab itu sholatnya dulu,
Karena hablum minanas dulu bagaimana? Kalau hablum minanasnya baik, ya dengan Allah baik, insya Allah lulus, kan begitu gampangannya. Kalau sholatnya jelek, ya itu hablum minasnya jelek, ya walaupun hablum minas minallahnya itu baik, itu barangkali ditunda, nggak lulus, kan begitu teman-teman. Ya, sholatnya baik itu bagaimana? Sholatnya baik bisa dilihat dalam hablum minannas baik, ya khusyuk sholatnya itu bisa bagaimana dilihat dalam hablum minannasnya. Kalau hablum minannasnya baik, tidak pernah menyakiti, tidak pernah merugikan, ya suka tolong menolong, kasih mengasihi, sopan santun, tahu etika, tahu norma-norma, beradab. Ini berarti ini hasilnya baik, sholatnya baik ini. Ya. Itu. Tapi kalau sholatnya rajin, nampak rajin, tapi tidak bisa menghilangkan penyakit hati, suka iri, dengki, panas tengkong, kiren, suka adu domba, suka dusta, berbohong, memfitnah, dan sebagainya. Nah ini yang barangkali saya pernah dengar, sholat tetapi tidak sholat, tidak menegakkan sholat, tidak mendirikan sholat. Itu teman-teman, kembali ke tadi, itu hasil pencapaiannya ya teman-teman, hasil pencapaiannya daripada syariatnya sholat. Syariatnya puasa, tahu bacaannya puasa, niatnya puasa, bacaannya niatnya puasa, tahu cara menjalaninya dari waktu imsak ya sampai dengan berbuka puasa, cara menjalani tahu syaratnya, tahu bacaannya, niatnya, ya menjalaninya tahu, yaitu pada bulan Ramadan dijalani, pada bulan Ramadan dijalani, kemudian dijalani sesuai dengan ketentuan, dijalani, ditorekoti, diamalkan. Nah, tahu syariatnya, kemudian dijalani, ditorekoti, kemudian hakikatnya apa? Puasa itu sesuai dengan dalilnya. Puasa hakikatnya adalah agar bertakwa. Jadi puasa itu agar bertakwa sesuai dengan ayatnya. Bukan puasa itu agar kaya, bukan puasa itu agar terhormat, bukan puasa itu agar ditakuti, bukan puasa itu agar kaya raya. Bukan, sesuai dengan ayatnya, puasa itu agar bertakwa. Nah, bertakwa itu apa? Ya, konon katanya yang pernah saya bertakwa itu menjalankan perintahnya, menghindari larangannya. Perintahnya apa? Banyak perintahnya. Tolong menolong, ya berlomba-lomba dalam kebajikan, memaafkan, sabar, kemudian apalagi banyak, ya. Termasuk menempuh jalan kembali, termasuk diseru kembalilah kepada Tuhanmu, itu merupakan perintah. Ya haji dan sebagainya perintah. Jadi pencapaiannya puasa itu bagaimana dilihat perilakunya sehari-hari. Ya, menjalankan perintahnya, menghindari larangannya apa? Larangannya banyak. Korupsi dilarang, maling mencuri dilarang, minuman keras dilarang, zina dilarang, dan sebagainya, banyak sekali dilarang. Mengguncing dilarang, ghibah dilarang, ya, dan sombong dilarang, takabur dilarang semua, banyak larangannya. Menjalani perintahnya. Nah, itu pencapaiannya puasa. Kemudian hakikat, ya, syariatnya apa? Yang ngerti bacaannya, ilmu hakikat, itu syariat harus. Kalau nggak ngerti bacaannya, ilmu hakikat, bagaimana mau menjalaninya, mau menterekotinya? Ya, dasar-dasarnya apa? Yang pernah saya sampaikan oleh orang-orang beriman, carilah wasilah, ya, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah di jalan itu, ya, agar kamu beruntung. Apa-apa itu saya lupa teman-teman, ya, saya bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, saya orang biasa teman-teman. Jadi itu dasarnya, itu carilah wasilah, ini perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan ilmu hakikat, ini hakikatnya kita dekat kepada Allah pakai tubuh hakikat, bukan berarti tubuh kita, tapi hakikat batin dirasa.
ya afirmasi dari bacaan itu diamalkan, didukung dengan rasa, ya, didukung dengan rasa, kemudian itu teman-teman dirasakan. Jadi setiap bacaan itu kita dirasakan, dipahami maknanya, kemudian diterapkan pada diri sendiri sesuai dengan bunyi bacaan tadi itu. Jadi ilmu hakikat itu ada syariatnya khusus, beda dengan ilmu sholat. Ilmu hakikat itu ada syariatnya, syariatnya itu merupakan bacaan, dan itu disebut ilmu hakikat. Kemudian dijalani atau ditorekoti itu. Kemudian hakikatnya apa? Yang dituju apa? Yang dituju kita mendekat kepada Allah, ya, mendekat kepada Allah. Nah, pencapaiannya apa? Insya Allah akan peroleh keberuntungan, ya, karena dekat dengan Allah. Kita dekat dengan presiden, dekat dengan bupati aja kita bisa mendapatkan keberuntungan, apalagi dekat dengan Allah. Insya Allah, gitu teman-teman. Apa keberuntungannya? Ya itu, ya, saya tidak pada posisi yang menerangkan keberuntungan itu hal yang pribadi, ya, hal yang pribadi dengan Allah, ya. Tidak bisa saya terangkan keberuntungan ini saya jamin ini, nanti takabur, ya, nanti saya menempatkan diri sebagai juru bicaranya Allah. Enggak, kita ya hamba yang senantiasa bergantung pada Allah. Itu hakikat. Kemudian ilmu makrifat, ya teman-teman. Kemudian ilmu makrifat itu juga ada syariatnya, ada bacaannya. Kalau nggak ada bacaannya, nggak ngerti syariatnya, bagaimana mau mentorekotinya, mau mengamalkan, mau menjalani, mau mempraktekkan. Nanti praktekannya dengan rasa, ini Allah. Itu halu nanti. Jadi rasa itu adalah buat merasakan, ya, buat merasakan. Tapi untuk menuju ke sana, untuk sampai ke makrifatullah, itu pakai ilmu, rasa dan apa lagi itu seperti yang lalu saya sampaikan, itu faktor pendukung. Jadi tahu syariatnya, bacaannya mendekat. Bacaannya bukan berkat, saya ulangi, bacaannya menuju ke sana, menuju kepada Allah, ya. Bacaannya itu ada bacaannya, itu ayat tersirat. Lafaz itu rahasianya rahasia, tidak bisa sembarang diungkap di tempat, apalagi di medsos, apalagi di buku, nggak boleh. Dalam mengajarkannya aja ditalkin, pakai lesan, ditalkin, sebagaimana Sunan Bonang mengajarkan kepada Raden Said, ditalkin. Jadi yang ditalkin itu bacaan ilmunya, bukan zikirnya, ya. Bacaan ilmunya sebagai muqaddimah sebelum zikrullah, sebelum zikir, itu muqaddimah. Nah, ya. Itu bacaan itu menuju ke sana sehingga sampai, seperti misalkan dari Semarang mau menuju ke Jakarta. Ini ibaratnya, perumpamaannya itu Semarang, Pemalang, Cirebon, Bekasi, Jakarta. Sampai sana sudah baru Jakarta terus sirih, terkuncing sirih. Kemudian dirasa, nanti ada sensasi. Sensasi pun itu bukan berarti sampai. Sensasi itu berarti itu indikasi kebangkitan rohani. Ya, bangkit gitu. Itu ya, batin bangkit. Nah, itu ya. Jadi kalau hal batin itu masih hakikat, seperti tadi pencapaian hakikat yang sebelum ini saya sampaikan. Pencapaiannya masih berupa dalam kondisi tertentu akan diperlihatkan di sebahnya. Ini rahasia wes, nanti apa gak enak juga. Nah, tapi kalau sampai kepada Allah, yang ma'rifat Allah, sampai dijualin dengan tekun, ya belum tentu setahun 5 tahun belum tentu tampak, belum tentu diperlihatkan di sebahnya, belum tentu. Dengan penuh istiqomah, ketekunan dan yakinnya kita menjalani itu karena selaras dengan bunyi ayat, dengan bunyi firman, dan juga selaras dengan keterangan hadis itu teman-teman. Jadi yakin, dan lebih yakin lagi kalau memang sudah mengalami, diperlihatkan, ya, dalam ketika kita mati sebelum mati, kondisi mati sebelum mati, ya. Itu ketika kita sirih menjalani khulwat di malam yang sunyi menyendiri, kemudian mengalami mati sebelum mati, ya. Jasad ini sudah nggak bisa kita kendalikan, ya. Mata ini nggak bisa melihat, ini sudah nggak bisa mengucap. Nah, itu disitulah diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang di dalam diri. Dan
itu diperlihatkan itu, ya. Tidak lagi nampak yang lain itu. Itu yang diperlihatkan. Sekilas saja sudah luar biasa, teman-teman. Dan tidak bisa, atau kemungkinan terulang lagi itu sulit, ya. Ini pendapat, saya tidak mengklaim, saya tidak mengaku. Oleh karena itu setelah itu diperlihatkan, itu tandanya berarti dia telah ma'rifatullah, teman-teman. Itu tanda. Dan adapun apa yang lain banyak sekali, teman-teman. Ya, itu nggak bisa diungkap satu persatu, dan ya itu urusan batin, ya, urusan batin dengan al batin, teman-teman, ya. Itu jadi ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu memang satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Nggak mungkin orang langsung makrifat yang nanti ngaku-ngaku, klaim-klaim, ya Allah di aku, berarti aku makrifat, aku merasakan, aku merasakan. Nggak bisa begitu, karena ada seruannya, ya. Ya, carilah apa itu jalan untuk mendekatkan diri. Terus yang makrifat, kembalilah kepada Tuhanmu, ya. Barang siapa barang siapa yang ingin menuju kepada Allah, niscaya Allah akan tunjukkan jalan-jalannya, kan begitu. Ya, kalau tinggal merasakan atau tinggal mengklaim bahwa Allah itu sudah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, mengapa ada ayat-ayat lain yang kita diperintah kembali, diperintah mencari wasilah, kan begitu, teman-teman, ya. Jadi walaupun Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, walaupun wa huwa ma'akum aina ma kuntum, walaupun Allah itu meliputi segala sesuatu, makanya ada kemanapun kehadapan, di sana wajah Allah. Dia Allah beserta orang-orang yang sabar. Dia Allah beserta kamu. Dia Allah yaitu apa dari, ya, menurut pendapat kami, bukan menafsirkan, ada ayat yang menerangkan ya Allah meliputi segala sesuatu. Kalau meliputi segala sesuatu kan kita kemanapun kita menghadap berarti, ya, di sana lah, ya. Bukan berarti Allah butuh tempat, bukan butuh tempat. Siapa yang butuh tempat, tapi ada di sana bukan berarti butuh, ya. Kita misalkan angin ada di diri saya, apa angin butuh tempat? Angin ada di dalam balon, apa angin butuh tempat di dalam balon? Angin ada di dalam suatu gedung, apa angin butuh? Itu angin, apalagi Allah. Nah, perumpamaan lagi, Allah tidak mungkin akan menempati atau butuh kepada yang diciptakan. Manusia menciptakan mobil, membuat mobil. Manusia juga yang memasuki di dalam mobil, yang menjalankan mobil. Manusia membangun rumah, manusia juga yang menempati rumah itu. Apalagi Allah yang maha kuasa, maha lembut, ya, maha halus, ya kan? Ibaratnya lagi, setan aja bisa merasuki manusia, apalagi Allah yang lebih kuasa, yang maha kuasa, lebih kuasa daripada setan, ya. Begitu, teman-teman. Jadi masing-masing ada syariatnya, ada torekotnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Syariatnya itu adalah syarat cara Jawa itu bukan kejawen, tapi kita mengambil bahasa yang dimengerti, ya. Kita menyampaikan kan bahasa yang dimengerti pakai bahasa yang penting. Syariat, syarat, syariatnya apa? Bacaan-bacaannya, kemudian teori-teorinya. Kemudian torekot. Nah, torekot kan jalan, menjalani, dijalani. Jadi syariatnya tadi dijalani. Kemudian hakikat, tujuan yang dituju. Ini dirasa, baru dirasa. Ini pakai rasa ini di sini, ya, dan pakai klaim bisa di sini, rasa, pengrasa, prasangka, persangkaan, ya, persangkaan. Kemudian marifatnya, nah ini penampakan, nampak, diperlihatkan marifat. Ya, kalau marifatnya marifat itu dari hal yang batinnya batin, ya, nggak bisa diungkapkan. Kalau marifatnya syariat seperti marifatnya sholat bisa diperlihatkan. Wah, dia ada orang jatuh ditolong, berarti dia, ya, penerapan sholatnya bagus, itu marifatnya. Dia mendapat terima kasih, dia mendapat mendapat kebaikan dari orang lain, itu begitu, teman. Jadi nampak syariatnya syariat, marifatnya nampak. Syariatnya hakikat, ini baru diri sendiri yang bisa merasakan dan diperlihatkan, juga diperlihatkan. Kemudian marifatnya marifat, ini sudah diri sendiri aja nggak bisa, tapi hanya
dia yang laisa kamisli seun. Itu pun sekilas. Begitu teman-teman dari saya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila tidak ada manfaatnya dan berlawanan dengan ajaran agama ya diabaikan saja. Diabaikan saja teman-teman, yang nggak ada masalah. Yang penting kita jangan menyalahkan yang merasa makrifat. Mereka yang merasa, jangan menyalahkan orang syariat. Yang orang syariat jangan menuduh-nuduh apa ajaran makrifat sesat, jangan. Menurut saya begitu. Kita saling mengisi ya. Yang makrifat juga menghargai orang syariat. Makrifat juga berangkat dari ayat hadis. Syariat juga kan pelaksanaan dari ayat hadis yang menguatkan, dikuatkan gitu, teman-teman. Begitupun yang syariat, yang mutlak syariat, jangan berprasangka buruk. Coba dikasih dicari tahu bagaimana baru. Ya karena ilmu hakikat marifat itu diri sendiri harus menjalani, tidak bisa pakai teori-teori atau tidak bisa ditampakkan ini nggak bisa. Harus menjalani supaya merasakan, kemudian supaya mengalami. Mati sebelum mati, di situ ada kalanya diperlihatkan jisbahnya. Demikian teman-teman, apabila ada penyampaian saya keliru salah mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.